Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ya, mari kita lihat bagian A, bilangan berpangkat dalam kurung eksponen, ya. Eksponensial atau perpangkatan dinyatakan dalam bentuk di mana A merupakan bilangan pokok atau basis dan N merupakan bilangan eksponensial, di mana lebih lanjut dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi maksudnya di sini adalah A-nya ini kita bisa kalikan sebanyak N kali. Jadi dari A bilangan pokoknya atau basis, yang N itu dinamakan bilangan pangkat. Jadi bilangan pokok A ini kita kalikan sebanyak pangkatnya atau N yang ada di situ. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, perkalian eksponen. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, maka berlaku sifat seperti ini ya. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau bilangan pokoknya ini A sama, maka untuk perkalian pangkatnya tinggal kita jumlahkan ya. Kemudian yang kedua, pembagian eksponen. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, serta M-nya itu lebih besar dari N. Maka akan berlaku sifat seperti ini ya. A pangkat M dibahagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Ya, jadi kalau untuk pembagian bilangan pokoknya sama, yaitu A dengan A di sini sama ya, maka pangkatnya kita tinggal kurangkan. Berikut untuk yang ketiga, perpangkatan eksponen. Nah, bentuknya seperti ini ya, dalam kurung A pangkat M, kemudian ada pangkat N di luarnya, maka yang ini sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya itu kita tinggal. Sifat eksponen yang berikut ya, yang keempat, perpangkatan dari perkalian dua atau lebih bilangan. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif, maka A kali B dalam kurung pangkat M ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini, maka bilangan yang ada di dalam ini kita tinggal pangkatkan ya. Jadi ini A pangkat M dikali B pangkat M ya. Kemudian yang kelima, perpangkatan bilangan pecahan. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif, maka dalam kurung A per B pangkat M. Yang ini juga ya sama. Jadi yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan semua dengan M. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya A-nya tidak boleh 0, B-nya juga tidak boleh 0. Kemudian yang keenam, bilangan berpangkat 0. Untuk A bilangan real, maka A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh 0. Jadi berapapun bilangan yang kita pangkatkan 0 asal bilangan real, maka hasilnya adalah 1. Yang penting A-nya tidak 0 ya. Berikut yang ketujuh, bilangan berpangkat negatif. Untuk A bilangan real, M bilangan bulat positif, maka 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Untuk A-nya tidak boleh 0. Jadi kalau bentuknya seperti ini bilangan berpangkat negatif ya. Kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat positif. Caranya kalau dia punya bentuk 1 per A pangkat negatif M, maka untuk mengubah ini ke pangkat positif, tinggal yang penyebutnya di bawah itu A pangkat M ya. Jadi negatifnya kita hilangkan saja, asalkan di sini 1 per A pangkat negatif M. Maka nanti hasilnya tinggal A pangkat M. Kemudian yang kedelapan, bilangan berpangkat pecahan. Untuk A bilangan real, A lebih besar sama dengan 0, M, N bilangan bulat positif, dan N-nya itu harus lebih besar sama dengan
2, maka akan berlaku sifat seperti ini ya. Jadi ini akar A di pangkat M dari N ya. Sama dengan itu A pangkat M per N. Jadi N-nya ini kita bagi dengan N ya. Sekarang kita ke contoh soal. Yang pertama, sederhanakanlah. Perhatikan ini yang pertama, 3 di pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Nah, yang ini kita perhatikan bilangan pokoknya adalah 3 ya, jadi sama-sama 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama 3, untuk perkalian tadi, maka sifat pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Pangkatnya ini kita tinggal jumlahkan. Karena ini sudah sama ya, bilangan pokok 3 maka jawabannya seperti ini. Diperhatikan 3 pangkat 4 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 3P kali 2 pangkat P. Di sini bilangan pokoknya juga sama, yaitu 2 dengan 2 ya. Berarti pangkatnya kita tinggal jumlahkan, yaitu 3P ditambah P. Nah, ini penyelesaiannya. Perhatikan ya jawabannya. 2 pangkat 3P tambah P sama dengan 2 pangkat 4P. Contoh soal nomor 2 ya, sederhanakanlah. Yang ini kita lihat bentuknya. Dalam kurung 2/3 pangkat 3 dikali 1/2 pangkat 2. Nah, dilihat penyelesaiannya. 2/3 di pangkat 3 itu seperti sifat pangkat tadi, maka masing-masing yang ada di dalam kurung itu kita pangkatkan dengan 3 ya. Jadi seperti ini, 2 pangkat 3 dibahagi 3 pangkat 3, itu untuk yang 2/3 pangkat 3. Kemudian dikali ini 1/2 pangkat 2 itu ya, 1 pangkat 2/2 pangkat 2. Jadi modelnya seperti ini ya, masing-masing yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan pangkat yang ada di luar. Makanya jadinya 2 di pangkat 3 dikali 1 pangkat 2/3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan, kemudian perhatikan bilangan pokok yang sama, ini ada 2 ya, 2, 2. Jadi ini untuk pembagian. Kalau bilangan pokok sama, maka pangkatnya kita tinggal kurangkan. Jadi di sini 2 pangkat 3 dikurangi 2 ya. Ini ada 2, jadi pangkatnya itu 3 dengan 2, karena pembagian maka dikurangkan. Dikali dengan 1. 1 ini dari 1 pangkat 2. Dibahagi 3 pangkat 3, karena 3 pangkat 3-nya tadi kita belum hitung ya. Nah, sekarang kita selesaikan lagi di bawah. 2 pangkat 3 kurang 2 itu hasilnya adalah 2 pangkat 1. Dikali 1/3 pangkat 3. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Itu dari 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 27 ya. Kemudian yang bagian nomor 2. Dalam kurung 2/3 pangkat A kali 1/2 di pangkat B. Penyelesaiannya diperhatikan sama seperti yang tadi ya. 2 di pangkat A per 3 di pangkat A dikali 1 pangkat B per 2 pangkat B. Ini sama dengan 2. Ini kebetulan 2-nya juga sama bilangan pokoknya ya. Jadi A dengan B tinggal dikurang. Dikali 1 pangkat B kan hasilnya 1 ya, per 3A. 3 pangkat A ya, maksudnya itu yang kita belum ambil. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat A kurang B kali 1 itu tetap 2 pangkat A kurang B dibahagi 3 pangkat A. Itu dia hasilnya ya. Ini bentuk penulisannya, yang nomor 1 dengan nomor 2 ini beda tapi sama saja ini ya. Ini dia di sini langsung perpanjang. Ini dia masih pisah-pisah dulu awalnya, nanti di sini dia kasih perpanjang. Ini boleh juga dipisah dulu, itu boleh seperti yang bagian kedua, boleh juga langsung begini ya. Berikut ada latihan soal. 2 nomor ini soalnya ya, nanti tolong dikerjakan. Soal nomor 1, sederhanakan bentuk-bentuk berikut berdasarkan sifat pangkat. Situ ada A, B, C, nanti perhatikan sifat pangkat yang sudah Ibu jelaskan tadi di atas ya.
Kemudian nomor 2, itu kamu disuruh menghitung nilai dari ini A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat 6 per A, B, C. Jadi di situ sudah diketahui ya, untuk A-nya sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Jadi caranya nanti ini nomor 2, nilai A, B, C itu diganti dengan 5, 2, 1 ya. Jadi A diganti 5, berarti di sini nanti jadinya 5 pangkat 3 dikali B diganti dengan 2, jadi 2 pangkat negatif 2. Kemudian C diganti dengan 1, jadi 1 pangkat 6. Dikalikan itu yang di atas nanti semua ya. Kemudian dibahagi, ini A kali B kali C, berarti di sini A diganti 5, B diganti 2, C diganti 1, berarti di sini 5 kali 2 kali 1 ya. Kemudian nanti dihitung berapa hasilnya. Setelah itu nanti dikumpulkan sama ibu ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat, selamat mengerjakan tugasnya ya.